Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Calm Beyond yang pernah dirilis pada tahun 2020. Film ini bermula ketika seorang wanita bernama Asya baru saja terbangun dari tidurnya setelah ia bermimpi tentang bencana tsunami yang dahsyat yang telah menghancurkan seluruh dunia 5 tahun yang lalu. Bencana itu telah merenggut ratusan juta nyawa, termasuk keluarga dan teman-teman Asya, sehingga kini ia pun harus bertahan hidup sendirian di sebuah gedung tinggi. Setiap hari, ia selalu duduk di atas gedung sambil mendengarkan radio, berharap ia bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang lain yang berhasil bertahan hidup. Tak hanya itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Asya selalu menyaring air bersih dari embun di pagi hari, dan ia juga selalu memakan Indomie untuk menjaga tubuhnya agar tetap kuat. Dengan menggunakan teropong bekas miliknya, Asya mencoba memperhatikan keadaan sekitar, serta orang-orang lain yang juga berhasil selamat dari bencana tersebut. Dan ketika ia melihat ada kotak yang terapung di air, ia pun langsung mengambilnya dengan menggunakan pelontar tombak yang ia buat dari barang-barang bekas. Kemudian setelah membersihkan diri, Asya mencoba mengamati keadaan sekitar lagi, berharap ia bisa mendapatkan beberapa suplai makanan. Tetapi tak disangka-sangka, ia justru melihat bahwa ada sekelompok orang yang mencoba menyerang para penyintas lainnya. Menyadari bahwa ia sedang dalam bahaya, Asya pun segera menyembunyikan barang-barang serta jejak kaki miliknya. Lalu ia bersembunyi di dalam sebuah lemari, agar sekelompok orang misterius itu tak bisa menemukannya. Tampaknya orang-orang yang terdiri dari berbagai pria itu berniat untuk mengambil suplai makanan dari orang-orang lain yang berhasil bertahan hidup. Dan kini mereka pun mencoba mencari keberadaan Asya agar mereka bisa mengambil barang-barang miliknya. Tetapi meski mereka telah mencari kemana-mana, entah mengapa mereka justru tak bisa menemukan apa-apa di dalam gedung tersebut. Karena Asya telah menyembunyikan semua barang miliknya di tempat yang aman, sehingga mereka akhirnya pergi dari sana tanpa membawa apapun. Esok harinya seperti biasa, setelah ia selesai melakukan kegiatan sehari-hari, Asya kembali mengamati keadaan sekitar. Dan ketika ia menemukan sebuah kotak, betapa bahagia dirinya karena di dalam kotak itu terdapat sebotol madu yang kondisinya masih sangat baik. Tak lama kemudian saat ia melihat ke arah luar, Asya sempat melihat ada seorang anak kecil yang terbaring di atas gabus. Namun meski begitu, ia tak berniat untuk menolongnya karena ia mengira bahwa anak itu telah meninggal dunia. Kejadian itu membuat Asya kembali teringat dengan masa lalu tentang dirinya yang sering pergi bersenang-senang bersama adik tirinya sebelum akhirnya bencana tsunami dahsyat itu merenggut kebahagiaan semua orang. Tanpa disadari, anak yang tadi dilihat oleh Asya ternyata masih hidup dan kini ia pun mulai menyelinap masuk ke dalam tempat Asya. Bahkan ia juga mengambil beberapa barang-barang miliknya. Malamnya saat Asya sedang mencuci muka, Asya akhirnya tahu bahwa ia sedang diamati oleh anak kecil tersebut. Dan ketika ia mencoba menangkapnya, anak itu justru menyerang Asya. Lalu ia pun kabur dari sana sambil membawa barang-barang miliknya Asya. Tak lama kemudian saat Asya hendak mengambil makanan, ia menyadari bahwa ada seseorang yang mengambil makanan miliknya. Dan setelah ia mengikuti jejak yang ada di sana, ia akhirnya menemukan keberadaan anak kecil tersebut yang sedang tidur terlelap di salah satu ruangan. Keesokan harinya, setelah anak kecil yang bernama Angel itu terbangun dari tidurnya, ia mencoba mengotak-atik barang milik Asya, termasuk foto tentang ia dan adik tirinya, yang mana hal itu membuat Asya sangat marah, karena hanya foto itulah satu-satunya kenangan yang ia miliki. Walaupun Asya kesal dengan Angel yang selalu usil dan selalu membongkar barang-barang miliknya, tapi ia tak tega jika membiarkan Angel kelaparan begitu saja. Sehingga Asya pun rela membuatkan makanan untuk Angel meski persediaan makanan miliknya sangatlah terbatas. Sejak saat itu Angel akhirnya mau mengembalikan makanan yang sebelumnya ia curi dari Asya. Bahkan mereka berdua kini menjadi semakin dekat dan saling bercanda bersama. Kehadiran Angel membuat hidup Asya menjadi sedikit lebih berwarna lagi. Karena selama 5 tahun terakhir, ia selalu bertahan hidup sendirian, tanpa memiliki teman sama sekali. Kemudian ketika mereka berdua hendak tidur, Asya mengatakan kepada Angel bahwa dulu ia sering menangis di malam hari, sambil berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruknya saja.
Ia mengatakan jika Angel ketakutan dan merasa rindu akan keluarganya, maka ia boleh saja menangis sambil memeluk dirinya. Tampaknya Angel saat ini sangat merindukan sosok ibunya, sehingga ia pun mengatakan kepada Asya bahwa ia ingin membuat sebuah perahu agar ia bisa bertemu lagi dengan ibunya yang telah lama menghilang. Keesokan harinya ketika mereka sedang berada di rooftop, Angel tiba-tiba mengotak-atik isolasi yang ada di pintu, yang mana hal itu membuat pintunya terkunci sendiri, sehingga Asya pun tak tahu harus berbuat apa lagi untuk dapat keluar dari sana. Tetapi tanpa ia sadari, ternyata Angel memiliki keahlian dalam membuka pintu menggunakan kawat, dan tak lama kemudian ia akhirnya berhasil membuka pintu tersebut. Meski begitu, Asya berusaha mengingatkan Angel agar ia selalu berhati-hati, karena jika mereka kesulitan, mereka tak bisa mengharapkan bantuan dari orang lain. Saat Asya sedang membuat beberapa peralatan untuk memasak, ia menyadari bahwa kalung yang selama ini ia pakai tiba-tiba menghilang. Padahal kalung itu merupakan kalung milik keluarga yang telah diwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Namun belum sempat Asya mencari kalung itu, ia melihat bahwa beberapa orang jahat itu datang lagi mencari makanan. Sehingga ia pun menyuruh Angel untuk tidak berisik agar orang-orang itu tidak menyadari keberadaan mereka. Malamnya ketika Asya sedang memandikan Angel, ia sempat menanya kepada Angel apakah ia telah mencuri kalung yang biasa ia pakai. Dan Angel menjawab bahwa ia tak mengambil kalung tersebut. Tetapi meski begitu, Asya masih saja tak percaya kepada Angel, yang mana hal itu justru membuat Angel merasa kesal hingga akhirnya Angel memutuskan untuk pergi dari sana. Tak hanya itu, ia bahkan mengambil semua barang-barang miliknya dan menyuruh Asya untuk tidak menyentuh barang-barang tersebut karena ia kesal dengan Asya yang tak mau percaya pada dirinya. Singkat cerita, setelah Asya selesai makan, ia berniat untuk mencuci pakaian dengan menggunakan sabun. Namun entah mengapa tiba-tiba beberapa persediaan sabun miliknya menghilang. Dan ketika ia mengecek ke dalam, ia justru menemukan Angel yang sedang mencuci pakaian mereka. Yang mana hal itu membuat Asya kembali teringat tentang adiknya lagi. Beberapa hari sebelum bencana tsunami terjadi, ia sempat bertengkar hebat dengan keluarganya karena ibunya selalu memaksakan kehendaknya. Hingga akhirnya Asya memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan mereka semua. Di sisi lain, ketika Angel sedang asik mendengarkan musik, tiba-tiba ia mendengar ada suara siaran radio yang mengatakan tentang beberapa orang yang berhasil mendirikan tempat untuk berlindung. Orang itu juga mengatakan bahwa mereka memiliki tempat bagi orang-orang yang berhasil bertahan hidup. Bahkan mereka juga memiliki banyak persediaan makanan dan juga peralatan yang lainnya. Mendengar hal itu, Angel mencoba mengatakan kepada Asya tentang apa yang barusan ia dengar. Tetapi Asya justru menolak untuk pergi dari sana karena ia takut jika orang-orang itu merupakan orang-orang jahat. Selain itu, mereka juga tak memiliki peralatan yang memadai seperti perahu ataupun speedboat, sehingga ia menyuruh Angel untuk melupakan semua perkataan yang ia dengar dari radio tadi. Meski begitu, Angel yang sangat ingin bertemu dengan ibunya pun mencoba membuat rakitnya sendiri dari barang-barang bekas. Dan karena Asya tahu bahwa Angel tak mungkin bisa pergi sendirian, ia akhirnya menceritakan tentang dirinya yang dulu pernah mencoba pergi mencari pertolongan. Asya mengatakan bahwa ia berhasil bertemu dengan sekelompok orang, tetapi orang-orang itu bukanlah orang yang baik, melainkan orang-orang jahat yang suka merebut makanan dari orang-orang lainnya. Asya berharap agar Angel mengerti dan mau tinggal di sana bersamanya, karena ia merasa hanya tempat inilah yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Singkat cerita, saat hujan mulai turun, Asya dan Angel pun saling bekerja sama memasukkan air-air bersih yang telah mereka tadahi ke dalam galon agar mereka bisa menggunakan air bersih itu di kemudian hari. Perlahan-lahan, Asya kini mulai bisa merasakan kebahagiaan lagi karena ia sudah menganggap Angel sebagai adiknya sendiri. Lalu ketika Angel baru saja selesai mencuci pakaian, ia menemukan kalung milik Asya yang ternyata jatuh di dekat sana. Tetapi saat dia hendak mengembalikannya kepada Asya, entah mengapa Asya justru mengatakan bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan kalung itu. Sehingga Angel pun memutuskan untuk tidak mengembalikan kalung tersebut. Meski mereka berdua telah kehilangan keluarga mereka masing-masing, Asya ingin Angel menganggap dirinya sebagai keluarga yang baru dan berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Saat Asya sedang tertidur, Angel diam-diam mengembalikan kalung milik Asya. Dan ketika Asya terbangun, ia menyadari bahwa Angel lah yang sudah mengembalikan kalung tersebut kepadanya. Tetapi meski begitu, Asya justru mengembalikan kalung itu pada Angel lagi. Karena setelah ia melihat rantai kalungnya, ternyata kalung itu tidak dicuri, melainkan terjatuh karena rantainya putus. Keesokan harinya, Asya diam-diam mulai membuat sebuah rakit dengan barang-barang seadanya. Dan ketika Angel selesai mencuci pakaian, Asya pun mengatakan bahwa ia ingin memberikan Angel sebuah hadiah atas kerja kerasnya selama ini.
Asia lalu menunjukkan rakit yang sebelumnya ia buat pada Angel. Dan ketika ia melihat Angel sangat senang dengan rakit barunya, ia pun teringat kembali kepada adik tirinya yang bernama Amy. Hari itu saat Asia memutuskan untuk pergi dari rumah, Amy meminta agar Asia mau berbaikan dengan ibunya lagi. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba terjadi bencana tsunami yang sangat dahsyat, sehingga mereka berdua pun bergegas masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana Asia menyuruh Amy untuk bergegas naik ke lantai paling atas. Namun ketika mereka hampir sampai, tanpa disadari Amy justru terlepas dari genggaman Asia. Hingga akhirnya hanya Asialah yang berhasil selamat dari kejadian itu. Sejak saat itu, Asia selalu menyalahkan dirinya sendiri karena ia merasa dirinya sangatlah tidak berguna. Namun setelah ia bertemu dengan Angel, perlahan-lahan ia pun mulai bisa merasakan kebahagiaan lagi. Singkat cerita, Asia dan Angel berniat pergi menggunakan rakit yang sebelumnya mereka buat menuju lokasi yang ada di radio. Sehingga mereka pun mulai menyiapkan beberapa persediaan makanan dan juga peralatan-peralatan lainnya. Tetapi tanpa disadari, Angel justru tak sengaja menyalakan speaker yang ada di radio miliknya. Dan karena mereka tak tahu apakah suara itu dapat didengar oleh orang lain, Asia akhirnya memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu hingga mereka dapat memastikan bahwa keadaan di luar sana sudah aman. Dengan berat hati, Angel terpaksa menuruti keinginan Asia. Dan untuk berjaga-jaga, mereka pun mulai menyembunyikan barang-barang mereka. Lalu Asia mencoba mengamati keadaan sekitar, berharap orang-orang jahat itu tak datang ke sana lagi. Singkat cerita, setelah memastikan bahwa keadaan sudah aman, Asia pun menyuruh Angel untuk makan Indomie terlebih dahulu, karena mereka tak mungkin bisa memasak lagi saat mereka dalam perjalanan. Kemudian ketika Angel hendak merapikan barang-barang miliknya, tiba-tiba ia mendengar bahwa orang-orang jahat itu datang kembali. Sehingga Asia dan Angel langsung menyembunyikan seluruh barang-barang milik mereka. Dan setelah Asia menyuruh Angel bersembunyi di dalam lemari, sementara ia akan bersembunyi di ruangan lain karena tempat itu tak cukup untuk mereka berdua. Sebelum pergi, Asia sempat berjanji bahwa ia tak akan meninggalkan Angel sendirian karena mereka berdua kini telah menjadi satu keluarga. Tak lama kemudian saat orang-orang jahat itu mulai memasuki gedung, pemimpin mereka yang bernama Randy menyuruh semua anak buahnya untuk berpencar karena ia tahu bahwa di dalam gedung ini masih ada seorang wanita yang sebelumnya sempat ia lihat dari atas gedung. Para orang-orang itu pun mulai menggeledah seluruh ruangan. Bahkan mereka juga merusak serta melempari barang-barang yang ada di sana. Sementara itu, ketika Asia sedang bersembunyi di sebuah ruangan, salah satu anak buah Randy akhirnya berhasil mendobrak pintunya. Dan saat pria itu membuka kain yang ada di kursi, awalnya Randy dan yang lainnya mengira bahwa di sana sudah tidak ada orang lagi. Tetapi saat salah satu bocil ini menyadari ada sesuatu di balik lemari, mereka akhirnya berhasil menemukan keberadaan Angel. Dan tak lama kemudian mereka akhirnya juga berhasil menemukan keberadaan Asia. Mereka lalu berniat membawa Asia dan Angel serta seluruh persediaan yang ada di sana menuju ke markas mereka. Namun ketika Asia melihat Angel sedang menangis, ia pun langsung melawan salah satu anak buah Randy. Hingga akhirnya ia berhasil menembakkan flare tepat ke mulut orang itu. Menyadari bahwa salah satu anak buahnya telah dibunuh oleh Asia, Randy dan beberapa anak buahnya yang lain memutuskan kembali ke dalam gedung untuk mencari keberadaan Asia. Tak lama kemudian saat salah satu dari mereka berhasil menemukan Asia, Asia langsung memukul orang itu dengan menggunakan gitar berkali-kali hingga meninggal dunia. Layaknya seorang assassin yang pandai bersembunyi, Asia pun mulai memburu seluruh anak buah Randy satu persatu. Dan pada akhirnya ia berhasil menghabisi semua orang itu hingga hanya menyisakan si Randy. Sayangnya saat Asia hendak menyerang Randy, Randy justru berhasil menghentikan serangan Asia. Namun hal itu tak berlangsung lama karena pada akhirnya Asia juga berhasil menghabisi Randy. Asia lalu mencoba menyerang anak buah Randy yang sedang menjaga Angel di kapal dengan menggunakan pelontar tombak. Tetapi sayangnya tembakannya malah meleset. Saat Angel menyadari bahwa orang itu lengah, ia pun langsung mendorong orang itu hingga mereka berdua terjatuh ke laut. Dan pada akhirnya orang itu dimakan oleh hiu. Sementara Asia berhasil menyelamatkan Angel. Lalu ia membawanya kembali ke dalam kapal. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Asia dan Angel pun memutuskan untuk pergi dengan menggunakan kapal tersebut menuju ke suatu tempat yang telah disebutkan oleh penyiar radio. Setelah itu mereka juga telah menyiapkan banyak sekali persediaan makanan, sehingga mereka tak perlu khawatir lagi jika mereka ingin makan Indomie di tengah laut.
Nah, seperti itulah alur cerita dari film The Calm Beyond. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.